Kabupaten Bogor atau KMKB itu adalah wadah ya teman-teman, wadah untuk MPK se-Kabupaten Bogor. Nah, di sana teman-teman bisa melakukan banyak hal nih, mulai dari sharing sama teman-teman tentang permasalahan di MPK-nya, ataupun teman-teman mau nambah insight ya tentang MPK. Karena MPK itu heterogen banget teman-teman. Em, Banget ya Teh ya, bener-bener definisi dari mengubah cacian menjadi motivasi gitu ya Teh. yes, betul banget. Ya, aku juga mau nanya nih Teh, KMKB kan udah berjalan kurang lebih 3 tahunan nih ya. Dan pasti di situ ada dong event-event yang udah dilalui sama KMKB. Dan aku mau nanya ya, apa sih event menarik yang sudah diselenggarakan KMKB kira-kira? Oke, event-event yang sudah dilaksanakan oleh KMKB. Sejauh ini event-event kita tuh masih gathering aja ya teman-teman, gathering dan juga weekly talk show gitu. Jadi kalau gathering memang sudah turun temurun ya teman-teman. Jadi kalau gathering itu kita udah berapa gathering ya? Mungkin udah lebih dari 10 gathering ya kalau kalau dihitung sekarang udah lebih dari 10 gitu. Jadi gathering itu memang kayak acara internalnya kita. Jadi di luar KMKB itu nggak bisa ikut. Di luar MPK itu nggak bisa ikut itu. Walaupun memang ada beberapa kali kayak ada anak OSIS yang mau ikut kayak ya udah nggak apa-apa gitu, kita welcome gitu, nggak apa-apa. Itu yang pertama, ada gathering. Terus yang kedua ada weekly talk show, ada Q Talk ya, KMKB. Oh, we talk weekly talk show gitu. Ini pun yang mengusung aku gitu ya ke teman-teman angkatan 2 apa angkatan 3 ya kalau nggak salah. Oh, angkatan angkatan 3 kalau nggak salah ya. Angkatan sebelumnya dia nih. Jadi kalau We Talk ini memang kayak ya kita kayak webinar gitu ya teman-teman, tapi melalui grup WhatsApp gitu. Jadi kayak biasanya malam nih diadainnya gitu. Jadi Q&A-nya itu kita melalui grup WhatsApp gitu. Dan itu bisa diikuti oleh semua kalangan, semua orang, semua masyarakat Indonesia itu bisa ikut dari mulai teman-teman baik yang MPK, OSIS ataupun di luar keduanya itu free untuk join ke sana gitu, teman-teman. Oh gitu ya Teh. Tapi lumayan ya programnya udah kayak keren-keren gitu dan udah berjalan juga ya. Dan aku juga mau nanya nih, kira-kira kendalanya selama menjalani KMKB itu apa sih? Pasti banyak dong kendala-kendalanya dalam proses kayak menjalani KMKB ini. Oke, kalau misalkan kendala mungkin kayak di sini bukan kendala tapi lebih ke warna karena aku selalu menanamkan kayak kendala itu jangan dijadikan sebagai sesuatu hal yang bisa menghalangi jalannya proses kita tapi warna dalam berproses gitu. Jadi ketika OSIS sudah punya naungan, sudah punya pembina sekretariat gitu ya, bahkan kalau ada event-event mereka dibiayai, tapi kalau KMKB enggak gitu. Bahkan ketika ada gathering pun kita pro bono, kita biaya sendiri gitu teman-teman kita ke sekolah A, B, C, D ya, kita biaya sendiri gitu dan itu menjadi sebuah warna gitu buat kita. Ada suatu ketika gitu ketika kita kan belum punya sekretariat ya dan kita selalu kayak setiap gathering itu pasti kita selalu selalu pusing gitu karena kita nggak punya tempat nih, kita nggak punya tempat buat kumpul-kumpul gitu kan. Dan itu selalu menjadi sebuah warna karena ketika kita kumpul kayak di mana ya gitu, kita ke tempat gathering pertama kita di Cucurak, gathering kedua kita di Sempur, gathering ketiga nanti di mana, gathering keempat nanti di mana gitu. Jadi kayak itu sebuah perjalanan juga, sebuah proses juga buat kita ketika kita ikut KMKB, kita bisa bertemu orang baru dan juga di tempat yang baru juga gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang udah punya sekretariat kumpulnya di situ-situ aja, tapi kalau kita enggak gitu, kita setiap gathering di tempat yang berbeda. Pernah waktu itu gathering keberapa gitu ya, kita di Sempur gathering ketiga apa gathering keempat aku lupa. Kita di Sempur nih, terus kita kayak jargon gitu kan, jargonnya KMKB, komunitas MPK Kabupaten Bogor pasrah gitu, kita kan jargonnya pasrah ya, pasrah gitu kan. Terus disamperin salah satu
disempur sama satpol, jangan berisik ya, kata ini kan tempat umum, kalian udah izin belum? Belum pak, belum izin gitu. Oh ya nanti jangan jangan berisik berisik ya gitu kan gitu. Dan dari situ kayak kita mulai, oh ya ya oke gitu, kita nggak bisa senonoh di tempat umum gitu. Meskipun itu tempat umum kan, tapi kayak kita harus punya batasan juga gitu. Sampai akhirnya kayak aku cari channel-channelku yang ada di Kabupaten Bogor dan akhirnya ketemu ada namanya Kang Robi Firliandoko. Terima kasih banyak Kang Robi kalau dengar podcast ini ya. Teman-teman mungkin bisa dicari nanti Kang Robi Firliandoko, jasanya luar biasa banget buat komunitas MPK Kabupaten Bogor karena melalui Kang Robi sekarang kita udah punya apa ya, tempat kumpul-kumpul gitu. Jadi namanya Pusdai. Pusdai itu kayak ada di Pemda itu di Cibinong. Pusdai itu kayak tempat aula punya apa ya, dinas agama apa-apa gitu ya, ada di Kabupaten Bogor. Pokoknya namanya Pusdai, disingkatnya Pusdai, aku lupa kepanjangannya apa, pusat DAI atau apa, aku lupa. Ada namanya gedung Pusdai. Nah akhirnya setelah dari situ kita kayaknya butuh tempat indoor nih teman-teman gitu. Kita nggak bisa kumpul di Sempur kepanasan kita kepanasan, panas kita kepanasan, hujan kita kehujanan gitu kan. Kita nggak bisa karena kita nggak tahu kan cuaca gimana gitu. Sampai akhirnya ketemu Kang Robi, terus Kang Robi menyarankan ngasih kontak orang Pusdai, terus alhamdulillah akhirnya sampai sekarang Pusdai menjadi tempat offline kita ya. Kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan offline gitu dan kita lagi emang udah stuck banget gak punya tempat gitu, akhirnya kita kumpulnya di Pusdai gitu. 2 kali gathering kita di Pusdai waktu itu, alhamdulillah berjalan dengan lancar kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama, kendala tempat ya. Kedua memang karena memang kita belum punya pembina, sampai saat ini baru aku aja gitu ya yang di atas gitu sebagai pembimbing. Itu menjadi sebuah tantangan juga sih buat aku, tapi balik lagi tantangannya bukan sebagai hambatan tapi sebagai warna gitu. Karena ketika aku apa ya, punya nih banyak temen gitu kan di KMKB gitu, aku bisa apa ya, bisa mempelajari banyak hal gitu dari sana gitu ketika aku jadi pembimbing. Yang A punya masalah inilah, yang B punya masalah inilah, yang C punya masalah inilah gitu, dan akhirnya kayak kompleks problem solving aku juga terlatih gitu kan di sana. Dan aku juga cukup dipercaya sama teman-teman gitu untuk curhat gitu, baik di dalam, baik curhat tentang MPK ataupun di luar MPK gitu, dan itu menjadi warna gitu. Tapi balik lagi ke tantangannya adalah ketika tadi kalau ada acara kesana kemari gitu ya, aku kayak agak panik juga, apalagi untuk teman-teman yang jauh yang bawa motor gitu kan, agak suka panik juga. Paniknya kayak ya melang aja gitu, layaknya orang tua ke anaknya gimana suka melang gitu kan kalau di jalan gitu. Itu pembimbing teman-teman. Terus juga kalau oh ya, karena kita belum punya pembina, jadi kayak semua masalah itu kita selesaiin bareng-bareng gitu teman-teman. Bukan based on kayak, meskipun aku suka dijadiin tempat curhat, meskipun aku suka dijadiin center gitu sama teman-teman, tapi aku kayak ini saranku teman-teman, aku balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya saran lain monggo gitu. Jadi kayak permasalahan yang dipunya itu enggak, solusinya itu bukan ambil dari keputusan atau dari sarannya pembimbing, tapi kita bareng-bareng karena kita belum punya pembina, akhirnya semua keputusan itu dibalikin lagi ke teman-teman gitu, terserah teman-teman maunya soal kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan yang juga menjadi warna gitu dalam teman-teman, sehingga problem solving teman-teman balik lagi tadi itu terlatih juga. Berpikir kritisnya teman-teman itu dilatih juga, karena menyelesaikan permasalahan itu nggak cuman bacot ya, nggak cuman ngomong, tapi juga kita harus berpikir kritis juga, karena percuma kalau ngasih solusi tapi nggak ada alur yang jelas, nggak ada flow yang jelas, nggak ada teknis yang jelas kayak gitu. Jadi berpikir kritis juga dilatih seperti apa gitu di sini. Jadi balik lagi, tantangan itu pasti ada dan banyak banget di MPK, khususnya komunitas MPK Kabupaten Bogor. Tapi tantangan itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi juga menjadi sebuah warna dalam kita bersama-sama berproses kayak gitu teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali ya lika-liku dalam menjalankan KMKB ini ya. Tapi yang seperti Teteh bilang tadi, jangan dijadikan hambatan, tapi juga kita jadikan motivasi untuk KMKB ke depannya bagaimana gitu kan.
Setuju, betul. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, di sini aku mau nanya nih Teh. Kan podcast KMKB ini salah satu program kerja dari kita BPH KMKB Pusat Generasi 4 nih. Nah, untuk selanjutnya, Teh Dea mengharapkan podcast KMKB ini akan lanjut seperti apa nih? Oke, podcast KMKB selanjutnya mau seperti apa? Aku sih pengennya podcast ini bakal awet ya gitu sampai KMKB nanti usianya puluhan tahun bahkan selamanya mungkin ya. Amin, pengennya awet. Terus aku juga pengennya lebih apa ya, lebih podcast KMKB ini semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang belum mengenal KMKB karena tadi aku udah jelasin ya sejarah KMKB gimana, foundernya siapa aja, gimana cerita tentang KMKB gitu. Jadi harapannya ke depannya podcast KMKB selanjutnya karena sudah ada nih tentang KMKB-nya sendiri, harapannya ke depannya bukan ngomongin tentang MPK aja tapi juga bisa menyosor ya, bisa apa ya, ibaratnya menjamur ke pembicaraan atau bincang-bincang yang lain gitu supaya teman-teman di KMKB nggak cuma punya ilmu tentang MPK aja tapi juga punya ilmu tentang banyak hal gitu dari mulai pendidikan, lingkungan atau isu-isu yang lagi beredar sekarang atau motivator, motivasi gitu ya atau tentang apa namanya pemerintah, politik, sosial apapun itu kan banyak banget sektornya. Sektor itu nanti akan ada subsektor lagi kayak sosial nanti ada apa namanya kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan itu banyak banget dan semoga itu bisa masuk ke podcastnya KMKB gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Amin Teh. Nah selanjutnya Teh, kan tadi udah dijelasin ya sejarah berdirinya KMKB ini apa. Nah apa sih output yang diharapkan oleh Teteh ke depannya dengan berdirinya atau adanya KMKB ini? Output dari KMKB cukup simpel sih. Aku cuman pengen KMKB jadi wadah yang bisa membuat teman-teman menjadikan ini sebagai rumah. Terus juga bisa menumbuhkan MPK baru yang belum ada di sekolahnya atau mungkin MPK yang udah ada di sekolahnya KMKB bisa berperan sebagai booster gitu ya, kita ngasih booster lagi ke teman-teman MPK di sekolah supaya semangat lagi menjalankan MPK-nya sehingga MPK bisa apa ya terlihat gitu ya di sekolah. Terus juga orang-orang di luar MPK juga bisa tahu tuh poksinya MPK sehingga tidak nyinyir lagi ya kayak tadi ya, nggak ikut kepanitiaan padahal tugasnya MPK itu mengawasi gitu ya. Terus juga KMKB juga mudah-mudahan bisa selain menjadi rumah, selain mensosialisasikan MPK ke sekolah-sekolah, menumbuhkan MPK baru dan juga membooster MPK yang sudah ada, semoga bisa menjadi hal yang positif ya buat teman-teman gitu karena nggak sedikit teman-teman di KMKB ya yang biasalah anak remaja suka cinlok sedikit atau ya karena ketemu dengan orang-orang yang inspiring gitu ya ketika ada talk show atau ketika ada gathering atau ketika ada podcast gini nih sebagai tamu undangan gitu mereka termotivasi gitu. Jadi intinya sih semoga KMKB bisa memberi hal positif baik untuk teman-teman MPK maupun teman-teman di luar MPK seperti itu. Amin. Berarti tadi harapan dari Teh Dea semoga KMKB bisa memboost ya orang-orang di luar untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, sebagai pembimbing dari KMKB Teh, ya ini pertanyaan terakhir dari aku. Ada nggak nih wejangan atau saran dari Teteh buat kami KMKB generasi 4? Oke, wejangannya apa ya? Aduh, aku nggak menyiapkan wejangan, tapi mungkin ada berapa ya? Oke, dari pertama dulu deh ya. Aku ada 2 apa ada 3 nih, aku lupa. Aku nggak nulis soalnya ya, aku nggak nyiapin juga. Yang pertama, selalu ingat teman-teman, ketika kita berada di komunitas itu kita non-profit, artinya kita tidak dibayar, bahkan bisa jadi kita yang mengeluarkan uang gitu. Jadi sebenarnya perlu diingat
ke teman-teman ketika kita dimanapun itu jangan pernah mengharapkan imbalan, jangan pernah mendapatkan balasan karena balasan itu akan datang dari manapun teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke sebuah organisasi atau komunitas itu mindset kan kayak oh iya gue harus berdedikasi di sini gitu. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi jangan jadi manusia yang baik, tapi jadilah sebaik-baiknya manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lupa kan? Oke. Untuk teman-teman semua, jangan patah semangat ya karena aku sendiri pernah ngalamin nih. Jangan patah semangat untuk menjadikan MPK sekolahnya masing-masing sebagai MPK yang unggulan gitu. Karena aku sendiri datang dari MPK yang menurutku kurang unggul gitu ya, apalagi di Kabupaten Bogor gitu. Jadi jangan lihat dari mana kita berasal, tapi lihatlah bagaimana kita berakhir gitu. Ketika teman-teman berasal dari MPK yang kurang unggul dan teman-teman ada di komunitas MPK Kabupaten Bogor, kita semua sama teman-teman. Niatnya adalah belajar, niatnya adalah cari pengalaman, cari teman, cari relasi gitu, cari manfaat gitu. Jadi ketika teman-teman masuk ke komunitas MPK Kabupaten Bogor, kita sama semuanya sebagai KMKB gitu. Nggak ada yang namanya ini dari MPK atau sekolah yang unggul, ini dari MPK atau sekolah yang nggak unggul gitu. Karena memang sering terjadi keinsecurean dari teman-teman kayak gue mah nggak ada MPK-nya gitu sekolah gue, atau sekolah gue mah nggak unggul gitu kan. Jadi teman-teman jangan mikirin itu, yang penting teman-temannya dulu aja gitu. Karena pernah aku ngajak temanku gitu, bukan ngajak sih, emang dia yang mau. Jadi temanku ini memang dia itu dulunya belum ada MPK di sekolahnya gitu. Terus ketika tahu KMKB dia minta tolong untuk kayak disupervisorin lah ibaratnya gitu sama KMKB sama aku gitu kan. Sampai aku waktu itu diundang juga ke SMA-nya, ada namanya SMA Negeri 1 Tenjolaya. Dia awalnya nggak ada MPK, terus begitu tahu ada KMKB dia minta tolong disarankan gitu ya, gimana ini baiknya alurnya seperti apa gitu, dia tupoksi MPK itu seperti apa gitu, sampai akhirnya sekarang lahir tuh MPK di SMA Negeri 1 Tenjolaya. Dan itu merupakan sebuah achievement bukan buat aku tapi buat komunitas MPK Kabupaten Bogor, karena berhasil gitu ya membuat berhasil goals gitu ya, tujuannya itu goals itu bisa mendirikan MPK di sekolah yang belum ada MPK-nya gitu. Jadi tadi pertama ada dua ya. Pertama jangan jadi manusia yang baik, tapi jadilah sebaik-baiknya manusia. Terus juga ingat manusia yang bermanfaat adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terus juga yang kedua, jangan lihat dari mana kita berasal, tapi lihatlah bagaimana kita berakhir gitu teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku. Wah, iya bener banget ya Teh ya. Semoga nanti kita bisa terus bermanfaat bagi orang lain, dan juga nanti kita bisa semangat dan selalu bekerja keras dalam mengembangkan diri kita sendiri dan juga KMKB ini ya Teh ya. Amin ya Terasa ya Allah. teman-teman, udah hampir setengah jam nih kita bincang-bincang seputar MPK, KMKB, problem solving, dan lain-lain. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi Teh buat Teteh yang udah ngeluangin waktunya buat ngisi ngobar with KMKB kali ini ya Teh. Makasih banyak Teh. Terima kasih juga teman-teman semua, sehat dan sukses selalu, jaga aman, jaga iman dan juga jaga imun. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman semua. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih ya semuanya.